Berikutnya adalah tegangan akibat menentu. Ya, akibat melentur ini tegangan sama deformasinya dipisah ya. Deformasinya ditaruh agak ke belakang nanti di bab 10 atau 11 begitu. Jadi sebelumnya kita meninjau elemen yang hanya dibebani tarik seperti ini ya. Jadi kalau ada gaya P terus kita periksa N-nya sama dengan P di sini di potongan ini misalnya, lalu tegangan itu adalah N dibagi A, di mana N-nya sama dengan P, jadi P per A. Nah, sekarang kita berurusan setelah itu ada torsi. Jadi kalau di ini yang sama ada torsi, Anda sekarang juga sudah bisa ngitung taunya ya, yang nilainya PO per J. Oke. Jadi ini tegangan gaya aksial menyebabkan tegangan normal, torsi menyebabkan tegangan geser. Nah, sekarang bagaimana dengan lentur? Lentur itu misalnya kalau ada balok ventilator yang sama seperti di gambar ini ataupun di gambar ini, dikenai nyaman di luarnya gitu ya. Gitu, sehingga kalau saya potong di sini, ini momen yang bekerja, dan di potongan ini akan ada momen lentur yang besarnya akan sama dengan ini ya. Karena keseimbangan. Nah, momen lentur ini akan mengakibatkan tegangan pada penampang yang terpotong ini. Nah, itu yang akan kita bahas di bab tegangan akibat momen lentur ini. Nah, deformasi yang diakibatkan ya. Kalau ada balok seperti ini yang dikasih momen di kanan, dan lalu ada gaya dalam momen yang menahannya di sebelah kiri, seperti ini, maka deformasinya yang mengikuti ya. Kalau tadinya bisa bikin garis saja, tadinya lurus begini, dikasih momen kiri kanannya, gitu. Nah, baloknya mungkin akan jadi melengkung demikian ya. Jadi akan jadi melengkung. Ini deformasinya. Dari kondisi ini pertama kita cek dulu yang terjadi apakah tegangan normal atau tegangan geser. Pemeriksanya mirip seperti apa yang kita lakukan dengan torsi yang lalu. Jadi kalau ini batang yang ini ya. Oh, sekarang tidak harus lingkaran ya. Kalau untuk lentur si penampangnya boleh apa saja. Mau lingkaran boleh, mau kotak boleh, segitiga. Nah, misalkan ini kotak biasa aja ya. Jadi ini saya perbesar. Lalu ada momen kiri dan kanannya. Kita beri garis-garis seperti ini. Itu horizontal dan vertikal. Itu ya, baloknya digambari di sampingnya begitu. Dengan garis-garis. Lalu kita gambar yang deformasinya di sini. Ini saya hapus saja dulu ya. Bentuk momennya setelah berdeformasi. Bentuk baloknya setelah berdeformasi. Dia akan melengkung seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan garis-garis itu akan jadi mungkin jadi gini. Yang vertikal ini akan jadi demikian. Itu. Sedangkan yang horizontal di sini akan mengikuti lengkungnya. Nah, pertanyaannya perubahan apa yang terjadi pada masing-masing kotak ini? Kita ingat kalau deformasinya, ini kan deformasi ya, normal, regangannya normal, artinya tegangannya juga normal. Yang terjadi hanya perubahan panjang ya, tambah panjang atau tambah pendek. Tapi kalau geser, yang terjadi adalah perubahan bentuk ya. Ini kan semua 90 derajat tadinya, sekarang menjadi berapa? Di sini kalau bukan 90 derajat lagi, artinya geser. Nah, jawabannya bagaimana nih? Sudut-sudut ini bagaimana? Ya, ini saya tandai 90. 90-nya di sini. 90-nya di sini misalnya. Nah, pertanyaannya apakah ini 90? Sudut-sudut yang tadi saya tandai 90 derajat di setiap ini. Atau ada yang berubah? Kira-kira gimana? 45 orang, ada yang punya ide?
ini sudut antara garis yang sekarang bentuknya jadi radial gini ya, karena dia melengkung gitu ya. Jadi miring ke arah mungkin ke satu titik gitu ya, karena ya ini kan lengkungnya ini seperti busur dari sebuah lingkaran aja, ini garisnya pasti menuju pusatnya begitu. Sedangkan ini mengikuti lengkungan baloknya. Kira-kira sudut ini masih 90 derajat atau sudah tidak? Ada yang monitor? Jawabannya cuma itu saja, iya atau tidak kira-kira. Gimana? Berubah, 90 lagi. Gimana? Maaf saya kurang dengar. Enggak 90 lagi, Pak. Jadi lebih atau jadi kurang? Tergantung sudut yang mana. Tergantung yang mana. Kenapa begitu? Karena jawaban yang diinginkannya sih tetap 90. Ya, begini. Kalau ini kan bagian dari busurnya. Ini kan lingkaran yang jari-jarinya besar sekali. Jadi begitu, ya, besar sekali. Dan ini semua semacam jari-jarinya. Garis-garis yang vertikal ke atas ini, yang miring ini jari-jari ini sebenarnya ke suatu pusat yang ada jauh di atas sana. Nah, ini adalah garis-garis yang sejajar dengan lengkungannya atau lingkarannya ini. Nah, kalau kita punya lingkaran dengan jari-jari tertentu, maka di setiap ini sudutnya masih 90 derajat mestinya ya. Setiap lingkarannya menyentuh, setiap jari-jarinya menyentuh tepi lingkaran ini sudutnya 90. Ini ke sana juga 90 ke sana ya. Sudutnya 90. Juga 90 situ. Nah, ini juga demikian nih. Ini sudutnya tidak mengalami perubahan, tetap 90 derajat. Yang terjadi hanyalah bahwa kalau ini tadinya panjangnya L, bawah ini, yang sisi bawah ini, dia ada di mana tuh? Yang keempat yang ini. Sekarang panjangnya ini lebih nih, ada L plus ini ya. Gitu. Tapi yang atas ini, tadi panjangnya L, segmen ini sedikit ini. Atasnya itu jadinya yang ini sekarang, yang di sebelah atas ini kurang dari L. Jadi terjadi perubahan panjang, tapi tidak terjadi perubahan bentuk. Artinya regangan yang terjadi adalah regangan normal. Regangan normal. Hanya regangan normalnya tidak seperti waktu aksial. Gaya aksialnya regangannya sama semua di seluruh penampang. Kalau ditarik ya memanjang semua. Kalau ini kelihatannya yang sisi bawah, kalau momennya seperti ini, yang sisi bawahnya jadi tambah panjang, yang sisi atasnya jadi memendek. Jadi ada yang mengalami regangan negatif, ada yang mengalami regangan positif di satu penampang ya. Kalau saya potong begini kan jadi satu penampang. Nah, kalau regangannya normal, nanti tegangannya juga tegangan normal, sigma ya. Jadi momen lentur ini mengakibatkan tegangan normal ya. Ini juga tegangan normal. Yang aksial, yang torsi ini mengakibatkan tegangan geser. Nah, nanti di 2-3 bab setelah ini, kalau tegangannya sama-sama normal, kita mungkin nanti akan bisa menjumlahkannya kalau mereka sama-sama bekerja di titik yang sama. Ya. Kemarin ada yang nanya apakah tegangan yang terjadi di beberapa tempat boleh dijumlahkan nggak? Ya? Jawabannya tidak ya. Nggak tahu kalau yang lain ada yang ingin bertanya tapi nggak disampaikan kemarin. Ada yang nanya ke saya begitu. Karena tegangan ini sudah merupakan intensitas dari gaya dalam ya. Gaya P ini atau gaya dalam N ini sudah dibagi-bagi ke sembarang titik di penampang. Ya. Kemarin kembali lagi ke sini sebentar. Kalau ini ada gaya normal N, itu dibagi-bagi menjadi sigma. Gitu. Sigma di sembarang titik ini. Nah, tegangan ini bisa dijumlahkan hanya kalau
dua tegangan bekerja di titik yang sama. Kalau bekerjanya di titik yang berbeda sudah nggak bisa dijumlahkan. Dan satu lagi yang bisa dijumlahkan adalah normal bersama normal lagi, atau geser nanti bersama geser lagi. Ya. Jadi nanti kalau di satu penampang ada gaya normal N, ada juga momen lentur, itu biasa kan ya, di satu penampang ada beberapa gaya dalam. Nah, tegangan yang bekerja di titik yang sama nanti baru boleh dijumlahkan. Sampai saat ini kita belum pernah menjumlahkan tegangan. Yang dijumlahkan itu gaya paling ya. Kalau dari keseimbangan gaya bisa dijumlahkan atau dikurangkan tergantung arahnya ya. Oke, itu catatan sampingnya karena saya ingat kemarin ada yang nanya begitu. Yang perlu diperhatikan sekarang itu hanya bahwa dari momen lentur akan terjadi tegangan normal dan kita akan mencoba mencari hubungan antara momen lentur yang terjadi dengan besarnya tegangan normalnya. Untuk menurunkan tegangan itu saya pinjam gambar yang dari buku aja. Ini gambarnya ada di slide yang saya berikan, jadi Anda cukup lihat aja. Kalau memang mau melihat dan mencatat silakan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Slide-nya sudah saya post ya di kelas material. Mana? Jadi balok yang melengkung ini kita gambarkan lagi di sini. Kita sekarang akan mencari besarnya perubahannya atau regangannya itu. Kemudian setelah regangan kita cari tegangannya. Ini mirip nggak deh? Ya kurang lebih gitulah ya. Ini melengkung tadi ya. Dan sekarang garis-garis yang mengikuti memanjang balok ini kita gambarkan lagi, dan huruf-hurufnya saya mengikuti yang ada di buku. Dia nyebutnya ini huruf A dan B, terus ini J dan K, lalu D dan E, 1, 2, kelebihan 1 daripada yang di buku ya. Di buku cuma 3 garisnya, ini D dan E. Lalu A aksen, B aksen. Yang satu saya hapus saja biar sama dengan di buku. Jadi 3 ya. Ini A aksen, B aksen ya. Jadi balok ini tadinya begini. Itu ini garisnya ada A, B, ada J, K, ada D, E, dan A aksen, B aksen, dan panjangnya adalah L. Ya. Ini awalnya, kemudian setelah dikenai momen lentur, nah ada momen lentur seperti itu, dia melengkung seperti ini, dan lengkungannya nanti mestinya ini ketemu di satu titik. Titiknya namanya C di sini ya. Ini titiknya namanya C dan sudut ini disebut theta aja. Oke. Nah, dari gambar sebelumnya atau dari gambar ini pun sebenarnya kita sudah lihat bahwa kalau seperti ini, maka A aksen B aksen ini yang bawah itu akan menjadi lebih panjang di sini. Karena ya seperti ketarik ya lah, dikasih momen begitu, yang bawahnya akan jadi lebih panjang. Yang atasnya akan jadi lebih pendek ya daripada semula. Daripada panjangnya AB semula yang L, ini jadi lebih pendek, ini jadi lebih panjang. Nah, di tengah-tengah di antara ini, nggak mesti di persis di tengah sih, di suatu tempat di antara kedua tepi bawah dan tepi atas ini, ada mestinya garis yang tidak berubah panjangnya.
Nah, di sini misalkan saja DE ini adalah yang tidak berubah panjangnya. Jadi DE yang panjangnya L ini, di sini panjangnya dianggap tetap juga. Dan jari-jari lengkungnya ini dihitung dari tempat yang tidak mengalami perubahan panjang ini ya. Jadi ini adalah jari-jarinya, hurufnya namanya rho juga kalau tidak salah. Ya, hurufnya rho. Rho itu namanya adalah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Bahasa bukunya radius of curvature. Ya. Radius of curvature. Jadi dari pusat lengkungan ini, ya, pusatnya jauh di luar sana mestinya, ke apa namanya ini serat yang tidak mengalami perubahan panjang pada saat baloknya mengalami lentur. Di sini ya. Anggap aja di sini. Posisinya kita belum tahu di mana ya, nanti akan kita cari. Tapi mestinya ada ya. Di antara sisi atas dan sisi bawah ada serat yang tidak mengalami perubahan panjang. Nah, lalu jarak dari garis DE ini ke atas itu disebut Y. Ke atas ini Y. Ya. Nolnya mulai dari sini. Ya. Nolnya mulai dari garis DE yang tidak mengalami perubahan panjang tersebut. Nah, kita tahu kalau panjang DE ini adalah L, tetap L ya. Setelah berubah, dia tidak berubah, mengalami perubahan panjang. Jari-jari kelengkungannya adalah rho. Maka hubungan panjang busur DE dengan rho dan theta itu adalah L mestinya sama dengan rho kali theta ya. Panjang busur kan jari-jari dikalikan sudut yang diapit oleh busur itu kan ya. Itu. Nah, sedangkan yang lain, misalnya kalau di buku dia pakainya yang mana? JK ya. Nah, kalau yang JK ini panjangnya sudah berubah nih ya. Sebutnya L aksen aja ya. Yang JK ini, karena ini di sebelah atasnya, mestinya yang JK ini jadi lebih pendek ya. Sedangkan yang A aksen, B aksen, yang bawahnya mestinya lebih panjang. AB yang di atasnya lagi akan lebih pendek lagi ya. Karena kan berubahnya seperti itu ya. Kalau ini tambah panjang, ini tetap, maka ini tambah pendek, yang ini juga tambah pendek. Nah, L aksen itu karena posisinya sejauh Y dari DE, artinya ini adalah rho dikurangi Y dikalikan theta ya. Jadi ini jaraknya rho, ini ke atas posisinya Y dimanapun, jadi ini Y-nya dia ya segini ya. Ya posisinya Y, gitu ya. Namanya Y. Besarnya berapa ya tergantung DK-nya di mana posisinya. Tapi yang jelas jari-jarinya berkurang karena dia makin mendekat ke pusat kelengkungan, dan panjangnya jadinya berkurang karena rho dengan rho kurang Y yang ini lebih kecil. Oke. Nah, jadinya perubahan panjangnya, ini kan panjangnya ya. Perubahan panjang delta itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal, gitu ya. Jadi kalau ini dikurangi dengan ini, rho theta-nya ada hilang, tinggal minus Y theta selisihnya. Dan regangan, karena ini regangan normal, definisinya adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang awal ya. Ini definisi regangan sendiri ya. Perubahan dibagi dengan panjang awalnya. Dan kalau ini saya masukkan ke sini, ini adalah minus Y theta per L. Minus Y theta per L. L-nya sendiri adalah rho theta. Jadi ini minus Y theta per rho theta. Theta-nya yang kita gunakan jadi minus Y per rho. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini?
Ini bagian epsilon yang awal dengan minus y per rho yang di akhir saya kumpulkan. Saya tuliskan aja ini. Karena ini adalah formula regangannya. Bahwa regangan itu sebanding dengan posisi Y ini dari tempat di mana seratnya tidak mengalami perpindahan, perubahan panjang. Ini posisinya kita belum tahu, tapi kita sudah asumsikan kalau ada serat yang tidak mengalami perubahan panjang, yang di atasnya sejauh Y itu akan mengalami regangan yang sebanding dengan nilai Y-nya. Rho ini kan jari-jari kelengkungan suatu nilai konstan saja. Kalau melengkungnya begini ya rho itu ya satu nilai, tapi ke atasnya akan berubah linear sesuai dengan jaraknya. Makin jauh dari DE ini, makin besar negatifnya, karena Y-nya kan positif ke sana. Regangannya ya, jadi makin mengalami perpendekan makin ke sana. Makin ke bawah, karena Y-nya nanti negatif ke sebelah bawahnya, dia akan mengalami perpanjangan. Jadi kalau kita mau menggambarkan regangannya saja pada baloknya, begitu misalnya baloknya. Nah, yang tidak akan mengalami perpanjangan misalnya adanya di sini. Ini yang tidak mengalami perpanjangan, maka distribusi regangannya nanti akan kurang lebih yang ini akan mengalami tekan, jadi regangannya ke sini, yang ini akan mengalami tarik, regangannya ke sana. Distribusinya akan demikian ya. Jadi Y-nya dihitung dari sini. Dan ini epsilonnya ya. Ini epsilon negatifnya, ini epsilon positifnya. Linear terhadap Y. Dan ini regangan luas sudah menunjukkan perubahan panjangnya ya. Ini garis miring ini sudah menunjukkan posisi permukaan penampang ini yang tadinya vertikal, setelah dikenai momen lentur akan jadi begini. Akan jadi miring seperti itu. Dan tentu saja karena dari dulu juga kita selalu berurusan dengan regangan yang kecil, mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi yang jelas ada nih distribusi regangan seperti ini. Nah, kalau begitu maksimumnya di mana? Gambar ini sudah bisa dihapus karena regangannya sudah ada ya, sudah tidak perlu lagi gambar ini, saya boleh hapus. Kalau distribusinya seperti itu, di mana maksimumnya? Epsilon sama dengan minus Y per rho. Epsilon maksimumnya terjadi kapan? Ya karena rho-nya konstan, hanya satu jari-jari kelengkungan, dia akan maksimum kalau Y-nya paling besar ya. Yaitu tadi kan Y itu adalah posisi serat-serat balok ini dari garis ini ya, yang kita belum tahu posisinya di mana ya. Jadi regangannya akan maksimum, entah maksimum negatif atau maksimum positif, kalau Y-nya paling besar ya. Bisa ke atas ini, kalau di gambar ini ke atas kelihatannya. Jarak ke atas ini paling besar segini ya. Di luar ini sudah tidak ada lagi baloknya. Ke bawah ini kelihatannya lebih kecil gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya garis yang tidak mengalami perubahan ini adanya agak ke atas, mungkin ke bawah nanti yang lebih besar jaraknya. Nah, ini epsilon max itu pasti di tempat di mana Y maksimum adanya gitu ya. Dan seperti waktu torsi yang lalu, biasanya di buku yang kita gunakan sebagai referensi, buku Beer-Johnson ini, Y maksimum itu jaraknya sejauh C gitu ya. Jadi ini jadi C per rho ya. Dan maksimum itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi maksimum itu dibuat absolutnya saja. Nah, gitu aja. Yang maksimum ya. Oke. Karena distribusinya linear, maksimumnya pasti di yang nilai Y-nya terbesar ya. Nah, kalau E ini dituliskan sebagai fungsi dari epsilon maksimum, E yang minus Y per rho, saya mau tuliskan sebagai fungsi dari epsilon maksimum. Saya tinggal nuliskan ini minus Y per rho, sedangkan ini C per rho, jadi E-nya sendiri harusnya Y per C, gitu ya. Minus Y per C dari epsilon maksimum.
Ya, kan Anda tinggal bagi dengan ini. Ini dibagi ini sama dengan Y per C. Terus Emax-nya pindah ke sebelah kanan jadi seperti ini ya. Epsilonnya sama dengan minus Y per C. Kalikan dengan epsilon atau regangan maksimum yang terjadi. Ya. Oke. Nah, ini distribusi regangannya ya. Tegangannya. Kalau tegangannya, karena ini tegangan normal, epsilonnya, maka kita pakai hukum Hooke untuk yang normal aja. Tegangan mestinya E dikalikan epsilon ya. Ini hukum Hooke biasa saja karena hanya satu arah. E dikalikan epsilon. Jadi kalau saya mau cari distribusinya berdasarkan yang maksimum juga sama ya. Sigma max mestinya sama dengan E kalikan epsilon maksimum. Ya. Dia akan maksimum, sigma-nya akan maksimum kalau regangannya maksimum. Karena modulus elastisitas itu hanya konstanta saja ya. Jadi begitu, sehingga kita akan dapatkan distribusi yang sama nih. Sigma itu juga akan begini bentuknya, karena E-nya sama-sama bisa hilang kan kalau ini kita bagi, sigma dibagi sigma maksimum. Bentuknya juga minus Y per C dikalikan dengan sigma maksimum ya. Ini distribusinya masih mirip ya. Jadi nanti tegangannya distribusinya juga seperti ini. Hanya besarnya saja yang berbeda. Ada tegangan yang negatif di sisi atas ini kalau umurnya seperti ini tadi. Umurnya begitu. Dan ada tegangan yang positif di sisi bawahnya. Nah, dua formula ini baru menunjukkan distribusinya, belum menunjukkan besarnya. Nah, besarnya kita lihat dari keseimbangannya.